Pemirsa GKK TV yang terkasih, apa kabar semuanya? Tentunya sehat-sehat semua yang kita harapkan. Tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun pemirsa berada. Nah, pada episode kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai satu topik yang sangat menarik. Karena di dalam setiap ibadah kita akan melihat ada paduan suara yang bernyanyi secara virtual. Nah, apa itu virtual choir? Kita akan mengupas tuntas masalah virtual choir. Tentunya dengan narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Siapakah dia? Kita sambut Andri. Halo Andri, apa kabar? Puji Tuhan baik. Senang sekali ya bisa datang di acara Music Corner, menyempatkan waktunya untuk membahas satu topik tentang virtual choir, paduan suara virtual. Ya. Ya, Andri sendiri kegiatannya apa aja nih selama pandemi? Kalau selama pandemi, ya kalau untuk pelayanan kan dulu di paduan suara. Iya. Cuman diawali dari bulan Januari itu sudah mulai vakum. Oh iya. Nah, sudah mulai vakum karena ya ada pembatasan ya. Betul. Untuk ibadah secara offline. Betul. Nah, dari situ ya namanya saya mempunyai beban untuk pelayanan menyanyi ya. Iya. Di dalam paduan suara beberapa bulan itu sempat vakum. Ya berasa ada yang hilang lah. Iya, betul sekali. Berasa ada yang hilang. Kemudian saya juga lihat di media sosial itu ada beberapa gereja sudah melakukan. Nah dari situ saya berpikir kenapa kita tidak gitu loh. Iya. Nah karena kita mempunyai anggota paduan suara yang cukup banyak. Betul. Paduan suara juga ada beberapa. Nah, ada banyak ya. Iya, cuman ya memang mesti dicoba sih. Nah saya pikir memang mesti dicoba. Nah dari situ ya mulailah saya menggerakkan terutama ya untuk paduan suara kami sendiri. Iya, Maranatha. Ya, Maranatha untuk mengawalinya ya. Betul. Kalau nggak salah itu dimulai pada bulan Juni. Iya, dan itu tayang. Menghibur sekali ada virtual choir itu. Iya, bukan hanya menghibur sih, itu juga membangkitkan kembali semangat pelayanan paduan suara yang sudah vakum kurang lebih ya 3 bulan lebih lah pada waktu itu ya. Nah, pada saat pembuatan virtual choir itu apa aja tuh tahap-tahapnya kalau kita semua boleh tahu? Iya, kalau itu kan saya masih pertama-tama ya saya searching dulu tuh di media sosial bagaimana cara-caranya. Dan nggak lengkap sih, nggak lengkap ya. Iya. Jadi ya kita coba-coba sendiri. Jadi ya saya bikin konsep sendiri, saya share ke grup paduan suara. Iya. Antara lain ya saya minta pertama ya disiapkan dulu lagunya, kemudian nanti ada pemusiknya main untuk mempresentasikan ya kecepatan apa segala macamnya. Iya, betul. Jadi semuanya bisa klop. Jadi minus one-nya itu ya? Ya seperti minus one-nya begitu. Nah kemudian ya itu di-share lah, musiknya itu di-share. Iya. Dan masing-masing kita mempelajari part kita, sopran, alto, tenor, bass. Nah kemudian masing-masing merekam dulu suaranya. Oh oke. Nah masing-masing merekam dulu suaranya, setelah suaranya selesai, baru videonya menyusul. Tapi saya mau tanya nih, pas waktu musiknya dikasih itu musiknya mengikuti suara sopran, suara alto, tenor atau bass atau satu partitur itu emang seperti yang buat mereka akan nyanyi? Oke, kalau musiknya sendiri ki musik standar sesuai partitur. Oke. Nah tetapi nanti ada beberapa suara yang ya cukup menonjol, misalnya sopran siapa, alto siapa, tenor siapa, bass siapa. Nah itu sebagai patokan mereka untuk belajar. Terutama bagi mereka yang ya kurang bisa untuk menguasai not lah. Nah, jadi mereka bisa mendengar langsung, menghafal, belajar dari situ, dan mereka merekam suara mereka sendiri seperti itu. Terus kemudian prosesnya apa lagi setelah? Setelah dikumpulin semua audio itu disatukan dan disesuaikan dengan musik. Ya. Dan setiap suara ya itu nggak sama sih biasanya ketukannya, jadi mesti dicocokin lagi satu-satu. Betul. Nah, step yang awal yang saya pakai biasanya saya akan masukkan dulu audionya ke program untuk mensinkronkan suara. Sesuai itu dengan, ada ya? Untuk mensinkronkan suaranya itu ada? Manual sih untuk saat manual. itu saya pakai manual, yaitu program Vegas sih, pakai Sony Vegas. Software yang udah lumayan lama saya pakai. Ya, mulailah saya sinkronasi spektrum suaranya tuh biasanya. Dicocokin, ada yang kecepatan bisa ditarik biar pas. Itu levelnya juga diatur semua di situ? Iya, suaranya juga nanti akan disinkronkan semua, gede kecilnya apa segala macam di situ. Nah itu mulai apabila suaranya sudah jadi, nah itu akan saya kirim kembali. Mereka akan rekam videonya.
Oh. Nah, karena kalau suara sama video direkam berbarengan, biasanya kalau misalnya ada kesalahan atau apa, kita suruh ulang. Nah, itu nggak bisa setiap saat ngerekam video sama suara berbarengan. Oh. Nah, jadi ya setelah itu selesai jadi, baru video direkam sekali jadi. Video yang ada Udah ada orangnya, suaranya, ada suara. mereka bisa dengar pakai kuping, Oke. ataukah ya dari sini secara teknik, Mm-mm. suara di video nanti tidak akan dipakai soalnya. Oh. Jadi yang dipakai iya, yang iya. sudah di mixing. Jadi mereka kayak lip sync ya waktu video ya? Betul, seperti itu. Iya, oke, Ha-ha. oke. Dan masing-masing editor mungkin berbeda-beda caranya, Mm-mm. tetapi itu sih yang cara saya seperti itu gitu loh. Dan berhasil. Ya, dibilang berhasil enggaknya sih, yang penting ya utamanya adalah kita bisa memuji Tuhan Betul. bersama-sama lagi gitu loh. Mm-mm. Walaupun ya dalam tempat yang terpisah-pisah, ada Iya. yang dari luar kota, malah ada yang dari luar negeri gitu loh, bisa ikut lagi gitu loh. Iya, betul juga ya. Ha-ha. Nah, waktu mereka sedang merekam itu, mereka berkendala nggak sih dengan, kan mereka harus sepertinya kedap ya? Mm-mm. Jadi ada suara-suara lain masuk itu gimana tuh? Ya biasanya ada suara bocor, ya Ah. seperti mungkin ada motor lewat lah, Iya. apalah. Mm-mm. Sebisa mungkin itu akan kita reduksi melalui software audio. Saya pakai Adobe Audition. Oh, itu dia bisa ya? Ya, jadi ya kita bisa Menghilangkan. lihat di spektrumnya itu nanti kelihatan suara-suara yang nggak perlu. Nah itu nanti bisa dibuang. Oh, bisa Seperti gitu. itu. Dan berapa persen tuh dia masih sisa? Tergantung kelihatan apa enggak ya di spektrumnya, dia nyatu apa enggak frekuensinya. Kalau nyatu agak susah. Mm-mm. Kalau pisah ya lebih gampang sih, karena mereka ada toolsnya kayak heal, atau ya bisa di delete, atau noise reduction, apa segala macam itu ada. Ya tapi ya lebih baik rekaman yang udah bagus gitu loh, daripada yang ya banyak suara bocornya lah begitu loh. Oh, iya betul. Heeh. Karena suara bocor itu menambah kerjaan lagi sih sebenarnya. Iya bener kan? Jadi ngedit itu ya agak Betul. PR ya? PR. Nah, sama seperti kalau kita mensinkronkan suara, itu saya harus dengerin per satu orang sampai lagu habis. Oh, jadi misalnya yang nyanyi 20, dengerin itu 20. Iya, seperti yang terakhir itu sekitar 50, saya dengerin 50-50-nya. Luar biasa. Udah hafal langsung ya kata-katanya. Ya, karena memang harus disesuaikan semua ketukannya apa segala macam. Dan setiap orang nyanyinya berbeda-beda, ada yang ditarik, ada yang apa gitu. Iya. Dan itu mesti benar-benar disinkronkan satu persatu. Berarti itu kendalanya ya? Salah satu kendalanya itu. Demikian juga video pada waktu dikirim, nah mereka pasti di depannya tuh ada space atau nggak dari Oh, apa iya. gitu, ada yang kurang. Nah itu juga Antara mesti durasi dicocokin itu yang lagi. mesti dibikin. Ya, dan sama itu ya. satu persatu video juga saya harus sinkronasi lagi dengan audio yang udah jadi. Oh. Nah, jadi Ternyata agak rumit juga ya. mulutnya sama suaranya tuh ya sinkron gitu loh. Walaupun mungkin ada beberapa, karena kalau misalnya pesertanya banyak, nah itu proses editingnya juga agak berat gitu loh. Jadi ya mungkin di previewnya itu bisa nggak pas apa-apa, jadi bisa kira-kira lah. Nah, karena ya berat. Kayak kemarin yang terakhir saya bikin sekitar 50, ya itu ya benar-benar sangat berat sih komputernya. Yang minggu lalu ya berarti ya? Ya benar, Iya yang kan? minggu lalu. Nah, karena itu gabungan. itu kan kita sering lihat ya, antara gerakan bibir sama audionya nggak match tuh. Ya itu kendala, itu terutama yang banyak itu ya, Yang banyak Kalau itu yang ya. sedikit mungkin ya lebih sinkron lah. Oh, Nah, kalau yang kalau banyak itu emang agak susah ngontrol. Agak susah ya, karena ya itu. Jadi kan kita mesti masukin dulu tuh semuanya. Di 550-nya tuh di dalam layer. Oke. Jadi 50 layer itu ya satu-satu cekin semuanya. Seperti itu. Termasuk konduktornya ya? Ya, termasuk konduktor ya. Karena kan pas konduktor itu suka jadi nggak match. Iya. Sama musiknya. musiknya jadinya. Itu kendala banget ya? Ya kendala banget, makan waktu banget. Iya. Tapi ya kembali lagi ke tujuan awal. Betul. Ya, kita mau memuji Tuhan Mempersembahkan gitu loh. pujian untuk Tuhan ya. Nah, apalagi kalau mereka yang baru pertama kali merekam suara mereka sendiri, mereka sangat tidak pede. Oh. Karena biasa mereka latihan aja, nggak pernah dengar suara sendiri Iya. kan. Tapi kalau waktu mereka merekam, apalagi pertama kali, gue nggak ikut dah. Suara gue jelek banget, gue Itu nggak kayaknya pede. saya banget loh. Iya gitu ya. Iya. Kan kita
merasa, aduh ntar suaranya bagus nggak gitu kan? Ya. Ntar suaranya bener nggak nih gitu kan? Kita agak Betul. deg-degan ya. Nah kadang-kadang itulah ya yang membatasi kita gitu loh untuk melayani. Iya, bener ya. Harusnya itu nggak boleh takut ya. Betul. Yang penting sebenarnya adalah bukan hasil, tetapi ya hati kita sih. Mau melayani, mau bernyanyi. Iya. Nah, dan nanti ya untuk kedepannya ya itu bisa diperbaiki oleh software semaksimal mungkin. Tapi ya itu, kita bisa kembali melayani Tuhan dalam puji-pujian. Oke. Ya. Nah, sekarang kalau untuk syarat-syarat bisa ikut nyanyi virtual itu gimana? Syarat-syaratnya? Mungkin untuk pemirsa yang tertarik bisa mendengarkan nih syarat-syaratnya apa? Syarat-syaratnya Pertama, mau nyanyi, mau memuji Tuhan, itu loh, mau belajar. mau belajar. Iya, itu aja sih. Oh itu. Itu aja. Terus kalau misalnya, mohon maaf, suaranya nggak bisa seperti pitch-nya nggak dapet, nadanya nggak dapet, range vokalnya nggak bagus, tuh gimana caranya? Nah, kalau misalnya emang benar-benar sudah nggak bisa diperbaiki, ya paling kita levelnya kita turunin. Oh, jadi dia suaranya nggak kedengeran? Kedengeran ya, teman agak diturunin aja. Jadi nggak menonjol lah, nggak menonjol. Nah, karena kan ya itu emangnya dia udah berusaha dengan semaksimal mungkin dari hati dia mau melayani Tuhan. Ya itu yang terbaik yang dia bisa lakukan lah. Benar, yang bisa karena dia berikan. Begini pemirsa, kalau kita latihan paduan suara secara tatap muka, kita sesama sopran atau sesama alto, kita bisa dengar, oh harusnya nadanya seperti ini, oh nadanya harus seperti itu. Tapi kalau kita sendiri nyanyi bagian alto, bagian bass, nah itu adalah PR tuh. PR. Ya kan? Betul. Bener apa enggak nih do re mi fa solnya nih gitu. Dan memang ada beberapa kali ya saya suruh mereka ulang. Karena memang ya ini ya nggak bisa, nggak pas lah atau gimana, bisa ulang lagi nggak gitu. Oh jadi diulang lagi? Diulang lagi. Nah makanya ya saya minta pertama tuh audio dulu sampai beres. Nah jadi terus selain masalah suara itu, kesulitannya apa lagi yang biasanya timbul? Deadline-nya itu kadang-kadang lewat. Oh jadi disuruh tanggal 5? Iya. Datangnya nggak tanggal 5? Iya, karena ya ada kesibukan kita masing-masing. Iya, betul. Kan ya. Ya itu, jadi ya itu PR tersendiri sih. Jadi ya kita harus lebih meluangkan waktu lagi untuk ya edit, untuk menyatukan suara untuk mereka yang belum mengirimkan suara tersebut. Oh gitu ya? Iya. Mungkin nanti Andri bisa menampilkan kepada pemirsa contoh-contoh paduan suara virtualnya ini ya? Iya, nanti akan kita lihat ya. Nanti bisa ditampilkan untuk pemirsa sekalian. Iya. Certainty, honor and blessing, glory and praise to the King, crowned with power and authority. And we are raised with Him that is dead, love has won, Christ has conquered. And we shall reign with Him, for He lives, Christ is risen from the dead. Salvation then wrought in love, born in pain, paid in sacrifice, fulfilled in Christ the man, for He lives, Christ is risen from the dead. Nah terus saya mau tanya, dalam satu layar itu maksimal ada berapa orang bisa masuk? Sebenarnya sih nggak ada maksimal ya, mau berapapun bisa. Cuman tergantung dari ya kita punya hardware. Kalau kita punya hardware pas-pasan ya 10-20 aja udah berat. Oh gitu? Ya 30, 40, 50 lebih berat lagi. Yang kemarin 50 tuh? Itu udah lumayan berat sih, beberapa kali komputer saya sempat freeze. Waduh. Iya, karena ya kan kualitasnya juga kan saya maunya source-nya itu yang definisinya lumayan tinggi ya, resolusinya ya. Nggak mau yang asal dikirim pakai WA, karena kalau nanti kita cropping itu hasilnya kurang baik. Jadi itu ya yang makan memorinya saya resource-nya yang besar ya itu pas waktu rendering video. Kalau audio sih nggak masalah. Pas rendering video yang masalah. Berapa lama tuh waktu yang dibutuhkan buat menghasilkan proses sampai jadinya?
Ya, kalau yang contoh kemarin Iya. itu kan 50. 50. Untuk suara aja itu saya bisa 2 hari. Suaranya doang 5 hari, Suara, 2 2 hari. hari. Suaranya doang ya. Mm-mm. Itu jadi didengarin satu-satu. Itu kan lagu kurang lebih sekitar 5 menit. 5 menit dikali 50, belum lagi diedit-edit lagu segala macam, ya itu kurang lebih untuk suara aja kemarin saya kerjakan 2 hari. Nah, untuk video ya dicicil lah gitu. Bisa 2-3 hari lagi. Oh, gitu ya. Nah, dengan catatan, juga. catatan semua bahannya sudah terkumpul. Sudah terkumpul. Kalau belum terkumpul ya nanti akan bisa rendering ulang atau ada yang nambah lagi. Karena nambah nyusul itu ya. lagi. Ya, itu ya, PR lagi sih. Iya ya. Ternyata sulit banget ya untuk Iya. menghasilkan satu paduan suara secara virtual itu ya. Nah, terus ada durasi nggak untuk satu lagunya? Misalnya lagunya durasinya berapa menit yang bisa paling... Nggak ada Oh, nggak ada. batasan sih, tergantung dari, ya sebenarnya tergantung dari bidang ibadah sendiri, maksimum kasih berapa menit, ya itu yang kita set lah, maksimum berapa menit. Oke, nah untuk bulan depan, untuk minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya apa udah punya stok nih? Kalau yang untuk Jumat Agung besok itu udah ada. Udah ada ya? Udah dikirim. Kalau yang untuk Paskah sendiri masih dalam proses. Oh, luar biasa ya. Iya. Tapi udah deket lagi ya? Iya, ini lagi proses pengumpulan. Pengumpulan ya? Mestinya udah dikumpulin. Jadi ya hari ini sih di deadline terakhir. Kira-kira mau stok berapa lagu nih? Kita komitmen 1 bulan 1 lagu. 1 bulan 1 lagu. Iya. Terus kalau untuk yang mau bergabung, nanti cara menghubunginya gimana? Ya tinggal hubungi ketua paduan suara masing-masing juga saya kira bisa ya. Kalau misalnya bukan paduan suara Maranatha mau join gitu nyanyi gimana? Oh, sangat terbuka. Bisa ya? Bisa, tinggal hubungi saya aja langsung bisa, atau hubungi mereka yang kenal dengan saya juga bisa. Nah tuh pemirsa, jangan ragu-ragu kalau mau ikut Virtual choir. Ya choir itu jangan ragu-ragu, langsung hubungi dan ikut bergabung. Selain itu ada syarat-syarat apa nggak mesti misalnya pakai bajunya, Intinya background ini nih, backdropnya? pada dasarnya sih karena kan ya setiap kita berbeda-beda ya. Dari ya tempat kita beda-beda, rumah beda-beda, lokasi beda-beda, terus kondisi atmosfer di rumah juga beda-beda ya, jadi ya kita nggak bisa tentuin satu sih gitu, dan mereka juga mungkin nggak semua punya alat yang sama, beda-beda, jadi ya semaksimal mungkin apa yang mereka bisa lakukan, apa yang mereka bisa berikan ya itu kita masukin aja, kita terima. Nah terus di layar kan kelihatannya semua lightingnya sama tuh, itu juga beda-beda sih. Beda-beda, karena kan Beda-beda. pas ngasih ada yang dia rekamannya gelap atau apa gitu ya? Ya, Itu kalau bisa bisa. langsung pakai apa tuh? Ya paling diperbaiki aja sih warnanya pakai software, bisa pakai yang Sony Vegas itu juga bisa. Oh ini jadi Nah, jadi levelnya dinaikin multifungsi ya kontrasnya. dia ya? Iya. Ya intinya sih Vegas itu untuk video editor ya, memang untuk khusus untuk video. Nah, cuman ya suara juga saya bisa pakai di situ, selain di Adobe Audition, saya juga pakai di Sony Vegas. Dan untuk finalisasinya saya biasa pakai Filmora. Oh. Setelah diedit semua selesai di Vegas, saya finalisasi lagi di di Filmora, sorry. Oke, ribet nggak pemirsa? Tapi dihafalin tuh cara-caranya tuh. Mungkin jadi pemirsa kan yang berminat untuk membuat seperti ini ya, bisa berkonsultasi sama Andri. Ya. Nah Andri, kita udah mau sampai di puncak episode ini. Ya. Andri punya pesan-pesan nggak untuk pemirsa yang mau bergabung? Iya, kalau untuk mau bergabung virtual choir, intinya adalah kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gitu loh, dari hati kita. Karena Tuhan sendiri nggak akan mendengar suara kita itu sebaik apa. Tetapi dari hati kita, dari dalam hati kita. Tuhan tahu, kita itu memang benar-benar mau memuji Dia dari dalam hati kita yang paling dalam untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk karena keindahan suara kita. Intinya itu aja sih. Dan berusaha memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, karena ada ya beberapa ya yang asal mau ikut aja, tapi ya sepertinya males-malesan, ogah-ogahan, itu juga ada sih. Oh. Nah, kembali lagi ke motivasi masing-masing. Apakah benar-benar dia itu mau memuji Tuhan, ataukah memang hanya mau tampil? Gitu loh. Itu udah salah motivasi ya? Iya, gitu loh. Karena ya
harus ya kalau untuk melayani Tuhan ya harus ada harga yang harus dibayar gitu loh. Betul. Waktu, belajar lagunya, rekaman apa segala Persiapannya macam, semuanya. persiapannya. Dan nggak molor, nggak bikin molor jadinya ya. Sebisa mungkin tepat waktu lah dengan waktu yang telah diberikan ya tanggal Betul. deadline-nya. Itu aja sih. Itu aja. Nah, Dan kita tentunya juga berharap pandemi ini segera berlalu supaya kita bisa kembali amin. latihan paduan suara secara tatap muka. Itu yang kita Betul. rindukan semuanya. Iya, Dan yang paling rindu apa juga melayani di gereja ibadah tatap muka bersama dengan jemaat semuanya Iya, gitu betul. kan. Oke, kita ternyata sudah sampai di akhir bincang-bincang kita. Iya. Terima kasih banyak Andri untuk Sama-sama. waktunya dan Iya. sudah menjelaskan supaya pemirsa mendapat manfaat juga. Iya. Nah pemirsa, jangan lupa kalau mau bergabung segera hubungi Andri atau ketua-ketua paduan suara untuk bisa ikut di dalam pelayanan paduan suara virtual ini. Iya. Sampai di sini acara bincang-bincang kita. Terima kasih banyak pemirsa yang sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa protokol kesehatan. Sampai jumpa bulan Sampai depan. jumpa. Tuhan Yesus memberkati.